Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 1831 Tahun 2018 tentang organisasi kemahasiswaan menyebutkan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas atau sebutan lain adalah organisasi kemahasiswaan tingkat universitas yang memiliki kewenangan eksekutif dalam kegiatan kemahasiswaan. Selama setahun, Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Universitas atau yang dikenal dengan sebutan BEMU tidak memiliki kepengurusan karena berbagai faktor. Seperti apa pernyataan BEM di tingkat fakultas? Berikut wawancara bersama Presiden BEM FKM Unhas. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, yang pertama kita teliti kembali bahwa lembaga mahasiswa tingkat universitas itu diawali ataupun didasari oleh bagaimana keinginan semua mahasiswa Unhas untuk mewujudkan lembaga ataupun lembaga kemahasiswaan yang bisa kolektif ataupun menghimpun semua lembaga-lembaga di fakultas itu sendiri. Kekolektivitasan ini sebenarnya adalah cita-cita awal pembentukan dari BEMU pada saat itu, tapi dalam hal ini semakin hari itu semakin terdegradasi, baik itu dari segi kader, terus yang kedua dari segi kepengurusan, bahkan dari segi ego ataupun tujuan awal dari terbentuknya BEMU itu sendiri. Nah, sebenarnya saya dari kami BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin itu sudah ada kajian terkait Lema UHA. Dalam hal ini kita mengkritik bagaimana sebenarnya lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas Hasanuddin hari ini. Dilihat bahwa lembaga yang ideal itu yang kami inginkan adalah lembaga yang progresif. Itu yang pertama, progresif dalam mengawal isu baik itu kebangsaan ataupun isu keunhasan. Terus yang kedua adalah bersifat kolektivitas, tentunya kolektivitas dalam hal ini kolektivitas dalam massa terus kolektivitas dalam pengawalan isu, dan juga yang terakhir adalah bersifat kontinuitas ataupun berkelanjutan. Nah, hari ini kita melihat bahwa lembaga kemahasiswaan tingkat universitas itu tidak ada. Yang ada adalah BEMU yang dalam hal ini legalitas oleh rektorat hari ini, yang dimana BEMU hari ini tidak bisa menjawab ketiga-tiganya. Kondisinya adalah yang pertama tidak mencerminkan kolektivitasan, dalam hal ini masih ada tidak semua fakultas bergabung dalam BEM universitas. Terus yang kedua dalam hal progresivitas dalam pengawalan isu, itu jauh dari pengawalan isu oleh, dari, dan untuk mahasiswa. Terus yang ketiga terkait kontinuitas ataupun keberlanjutan yang hari ini mandek dan hari ini tidak menggambarkan bagaimana cita-cita awal terbentuknya BEM Universitas ataupun cita-cita awal terbentuknya Lema Universitas Hasanuddin. Nah, terus yang ketiga adalah bagaimana kami memandang hari ini bagaimana desas-desus yang terjadi di Lema UHA itu sendiri. Sebenarnya kita melihat bahwa Lema ataupun lembaga mahasiswa yang sekarang dipakai sebagai alternatif adalah SEMAUN. Nah, Serikat Mahasiswa Universitas Hasanuddin ini biasanya dipakai dalam ruang-ruang konsolidasi, tapi ini menjadi wadah alternatif. Nah, tapi permasalahannya adalah dikritik bahwa SEMAUN ini tidak ada yang mengisi juga. Kita bingung bahwa siapa sebenarnya SEMAUN. Nah, di situ perlu ada legitimasi tiap fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Itu yang kedua terkait bagaimana kritik yang hari ini wadah yang dipakai mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagai pengawalan isu kebangsaan ataupun isu keunhasan hari ini. Terus yang ketiga adalah bagaimana desas-desus yang hadir. Sebenarnya dalam hal ini pembicaraan hal tersebut sebenarnya menjadi perbincangan oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin dikarenakan memang desas-desus yang hadir itu tidak terbahaskan di ruang-ruang konsolidasi. Bahkan orang-orang yang naik pun ataupun dicalonkan pun sebenarnya tidak melewati konsolidasi ataupun proses diskusi antara teman-teman mahasiswa yang lain. Organ-organ yang lain juga sempat menilik kembali bagaimana sebenarnya Lema UHA apakah kita bisa pakai sekarang ataupun tidak. Tapi ternyata dalam hal ini representatif dari BEMU hari ini tidak mencerminkan hal tersebut. Progresivitas, kolektivitas, dan keberlanjutan lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas Hasanuddin. Maka dari itu dari BMFK Unhas sebenarnya sudah memiliki standing position terhadap lembaga kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Yang pertama adalah belum melihat bagaimana BEMU hari ini bisa dijadikan wadah sebagai cita-cita ideal dari mahasiswa Universitas Hasanuddin sebagai lembaga kolektif se-Universitas Hasanuddin. Juga yang dilihat bahwa lembaga alternatif yang sekarang dipakai yakni SEMAUN juga belum terlegitimasi oleh beberapa fakultas ataupun semua fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Maka dipandang perlu bahwa Lema UHA hari ini itu penting untuk pengawalan isu ataupun basis massa yang ada di Universitas Hasanuddin.
Mungkin seperti itu yang mau saya tanggapi sejauh ini, bagaimana desas-desus dan harapan ataupun cita-cita ideal yang perlu dicapai oleh lembaga kemahasiswaan tingkat Universitas Hasanuddin di hari ini. Mungkin seperti itu. Dalam konteks kekinian, masih butuhkah mahasiswa Unhas dengan BEM Universitas? Bagaimana kegiatan kemahasiswaan saat ini tanpa adanya BEM-U? Kalau ditanya soal pengaruhnya BEM-U terhadap apa tadi gerakan kemahasiswaan di Unhas, saya kira secara pribadi sepertinya tidak berpengaruh besar dan signifikan juga pengaruhnya hadirnya BEM-U atau tidak adanya BEM-U tidak terlalu berpengaruh terhadap gerakan kemahasiswaan di Unhas, karena sebelum BEM-U kan mulai terbentuk kembali 2019. Nah, sebelum 2019 itu bahkan gerakan kemahasiswaan di Unhas itu lebih masif. Setelah adanya BEM-U ya kurang juga, karena kalau mau kita lihat kemarin tuh teman-teman itu ketika COVID teman-teman banyak meminta pengurangan UKT, HP dan sebagainya, isu-isu lain juga ya tidak terlalu signifikan juga pengaruhnya. Jadi ya mungkin seperti itu saja. Kemudian kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa yang mewadahi mahasiswa Unhas ketika dalam rangka gerakan kemahasiswaan begitu? Sebenarnya teman-teman mahasiswa bisa mewadahi dirinya sendiri, maksudnya banyak dia, ada beberapa fakultas yang bisa dianggap ya ini mungkin yang paling aktif tuh, himpunan mahasiswa juga jurusan, saya kira itu banyak gitu. Kalau mau kita bandingkan dengan BEM-U, ya saya pikir BEM fakultas justru lebih berpengaruh dan mereka punya hubungan tersendiri tuh antar fakultas meskipun dengan tidak adanya BEM-U. Nah, begitu mungkin kira-kira menurut saya secara pribadi. Dan kalau pertanyaannya mengarah, ya saya dengar juga ini BEM-U sudah mau diaktifkan kembali. Saya dengar bahwa BEM-U diperlukan untuk mewadahi, pasti arahnya selalu ke situ. BEM-U dihadirkan untuk mewadahi teman-teman di Unhas. Cuma menurut saya gerakan kemahasiswaan khususnya di Unhas dengan tidak adanya BEM-U ataupun adanya BEM-U kurang berpengaruh. Saya jujur saja menjawab itu karena ya kehadirannya BEM-U agak problematik tuh 4 tahun terakhir. Kalau kita lihat agak problematik, dan gerakan kemahasiswaan di Unhas juga masih tetap juga masif di teman-teman yang dalam ranah itu tetap di masif. Saya mungkin begitu secara pandang pribadi. Kegiatan kemahasiswaan yang telah disediakan oleh Unhas seperti UKM, PKM, PMW, organisasi, dan berbagai kegiatan lain. BEM yang ideal saat ini seperti apa? Bagaimana tanggapan mahasiswa terkait BEM-U yang akan diaktifkan kembali? Ya, kalau saya sendiri sih ya mendengar kata BEM Unhas itu seyogyanya Badan Eksekutif Mahasiswa yang dalam hal ini seharusnya menjadi wadah pergerakan bersama. Ya tentu jawabannya adalah masih butuh. Kenapa? Dan apalagi sekarang kan di mana BEM Unhas ini sudah setahun ya sudah tidak aktif, dan ini saya baru-baru kemarin lihat ada berita terkait bahwa dia akan diaktifkan kembali. Ya sebenarnya penting mengenai adanya wadah kolektif dalam pergerakan kemahasiswaan. Tetapi yang perlu digarisbawahi juga kalau dari saya sendiri adalah bagaimana wadah pergerakan kolektif ini dia mampu menampung semua kepentingan yang didasarkan pada hak dari mahasiswa itu. Kan agak rancu ketika misalnya kita membuat suatu wadah yang ternyata wadah itu ada dalangnya,
dia ada orang yang mengatur di belakang, dan ternyata wadah yang kita harapkan dia bebas, dia independen, ternyata setelah pengaplikasiannya, setelah diimplementasikan, dia ternyata bukanlah sebuah wadah independen, dia hanyalah sebuah wadah dalam artian hanya namanya saja, misal dia namanya hanya saja BEM Unhas, tapi ternyata di dalamnya itu dia tidak mencakup semua, misal BEM fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin, cuma beberapa orang, dan ternyata orang-orang yang masuk hanyalah orang-orang yang memiliki kepentingan pribadi, bukan kepentingan kolektif untuk mahasiswa. Tapi ya tadi yang saya bilang adalah sebuah dalang dari kepentingan personal itu sendiri. Mungkin itu kalau saya sih. Terus tadi pertanyaan mengenai BEM ideal ya kalau saya sendiri ditanya mengenai bagaimana BEM ideal itu, BEM atau BEM yang seharusnya terbentuk sekarang, menurut saya itu subjektif ya. Karena pasti kalau setiap orang ditanya akan berbeda pendapatnya. Tapi kalau saya sendiri penekanannya hanya pada bagaimana BEM Unhas ini mampu menjadi wadah kolektif pergerakan mahasiswa ke depannya, dan tidak berorientasi pada kepentingan birokrasi, tapi ya pada kepentingan mahasiswa itu sendiri, yang di mana mahasiswa adalah regenerasi dari organisasi tersebut. Ya itu kalau dari saya.